Bab 587. Sesuatu terjadi kepada Profesor. Di bawah pandangan semua orang, Hawk Song dipatahkan anggota tubuhnya oleh orang yang dibawa olehnya sendiri, dan jeritannya yang menyedihkan bergema di seluruh grup Yanchen. Pada saat ini, semua orang terdiam, hanya Hawk Song yang meratap kesakitan. "Bawa tuan kalian dan pergilah." Jerry yang dengan dingin melirik Hawk Song dan mengatakan kepada ahli keluarga Song itu. Hawk Song dibawa pergi, dan ketenangan sekali lagi dipulihkan ke grup Yanchen. "Komisaris Yang, terima kasih banyak." Harley Song berjalan ke arah Jerry Yang dan berkata dengan wajah bersyukur. Dia tentu saja tahu jelas bahwa jika bukan karena dia, dikhawatirkan Hawk Song mungkin sudah menjadi mayat. Jerry yang mengangguk sedikit, "Mulai sekarang, kamu bisa tinggal dan bekerja di grup Yanchen tanpa rasa takut. Tentu saja, jika kamu masih tertarik dengan posisi pewaris keluarga Song, kamu bisa kembali kapan saja." Setelah melihat kekuatan besar yang ditampilkan Jerry Yang, bagaimana mungkin Harley Song masih menginginkan posisi pewaris keluarga Song? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, "Jangan khawatir, Komisaris Yang, karena aku telah memilih untuk mengikutimu. Aku adalah orangmu mulai sekarang. Jika ada pengaturan, kamu bisa memerintah." Sekarang, dia juga mulai memanggil Jerry Yang sebagai Komisaris Yang, dengan jelas mengakui statusnya sebagai karyawan grup Yanchen. Jerry Yang mengangguk, "Baiklah, kalau begitu mulai sekarang, di grup Yanchen, kamu akan mendengarkan pengaturan CEO Luo." "Iya." Harley Song tidak merasakan ketidakpuasan sedikit pun karena dia harus mengikuti perintah Robin Luo. Hanya setelah melihat Jerry Yang pergi, Harley Song berbalik dan naik ke atas untuk mencari Robin Luo. "CEO Luo, mulai sekarang kita adalah rekan kerja. Jika kamu memiliki pengaturan, beri kami perintah, kami tidak akan pernah berpikir dua kali untuk melakukannya." Setelah melihat Robin Luo, Harley Song menempatkan postur tubuhnya dengan sangat rendah. Heidi Lee dan Hara Song juga ada di sana. Robin Luo tersenyum dan berkata, "Komisaris selalu ingin membuka pasar luar negeri. Aku baru saja berdiskusi dengan Heidi, aku berencana mengatur agar kalian pergi ke luar negeri dan membantu grup Yanchen membuka pasar luar negeri. Aku ingin tahu apa pendapatmu." Mendengar kata-kata ini, Harley Song terkejut. Baginya, bergabung dengan grup Yanchen dan bisa dekat dengan Jerry Yang sudah cukup, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jerry Yang akan memberi mereka tanggung jawab atas pasar luar negeri. Ini benar-benar kepercayaan terbesar kepada mereka. Membuka pasar luar negeri merupakan investasi yang sangat besar, namun Jerry Yang dengan percaya diri dapat menyerahkan semua pasar luar negeri kepada mereka keluarga bertiga untuk bertanggung jawab. "Aku tidak punya pendapat, semuanya terserah CEO Luo untuk diatur." Setelah beberapa saat terkejut, Harley Song menganggukkan kepalanya dan berkata. Heidi Lee juga berkata sambil tersenyum, "Aku juga tidak punya pendapat." Robin Luo memandang Hara Song. Di kedalaman mata Heidi Lee dan Harley Song, jelas ada kegembiraan, kecuali Hara Song, yang tampak sedikit kecewa. "Bagaimana dengan Nona Song?" Robin Luo memandang Hara Song lagi. Pada saat ini, Heidi Lee dan Harley Song juga memandang Hara Song. Mereka adalah kerabat terdekat Hara Song, jadi mereka secara alami tahu persis mengapa Hara Song memiliki ekspresi seperti itu. Hara Song sepertinya sudah mengambil keputusan dan baru saja akan berbicara ketika Heidi Lee menyela dan berkata sambil tersenyum, "Kakakmu dan aku tidak punya pendapat, jadi kamu pasti juga tidak punya, kan?" Robin Luo tidak yakin apa yang ada di pikiran Hara Song, dia hanya menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Mata Hara Song memerah, dia menatap ibunya dan terdiam sejenak sebelum berbicara, "Aku juga tidak punya pendapat." "Baiklah, karena kalian bertiga tidak punya pendapat, maka dengan senang hati diputuskan bahwa pasar luar negeri grup Yanchen akan diserahkan kepada kalian." Robin Luo berkata sambil tersenyum, "Dalam beberapa hari terakhir, kalian harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan grup Yanchen. Ketika aku telah mengatur segala sesuatunya di luar negeri, aku akan menunjuk kalian untuk bekerja di cabang luar negeri." "Baiklah,
Kalau begitu, kita akan merepotkan CEO Luo. Heidi Li berkata sambil tersenyum. Robin Luo untuk sementara waktu telah mengatur kantor untuk mereka. Hara, ibu tahu apa yang ingin kamu katakan barusan, tapi ibu harus menghentikanmu. Tidak ada lagi orang luar, jadi Heidi Li meraih tangan putrinya dan berkata dengan wajah lembut. Mata Hara Song jelas memerah, tapi dia berkata dengan tenang, aku baru saja akan setuju dengan CEO Luo. Heidi Li menghela nafas dengan lembut, mengetahui bahwa Hara Song tidak ingin mengakuinya di depannya. Tapi ada beberapa hal yang, sebagai seorang ibu, harus dia katakan sebelumnya. Hara, ibu tahu kamu menyukai Jerry Yang, tapi kamu harus mengerti dengan jelas, dia sudah menikah. Tidak ada wanita muda yang tidak menyukai talenta muda sepertinya. Karena kamu baru saja jatuh cinta padanya, ibu harus benar-benar memadamkan rasa sukamu padanya di dalam hatimu. Dalam hidup ini, kalian berdua tidak mungkin bersama. Di masa depan, mari bekerja dengan baik dan berusaha menciptakan lebih banyak kekayaan untuk grup Yanchen untuk menunjukkan nilai kita. Heidi Li berkata dengan wajah serius. Harley Song juga menghela nafas. Jika dia tahu, dia tidak akan membawa Hara Song ke Gold Club tadi malam. Dia tahu jelas bahwa semua yang ditunjukkan Jerry yang memiliki daya tarik yang kuat bagi wanita. Jika Jerry yang belum menikah, dia tidak akan pernah keberatan dengan perasaan Hara Song kepada Jerry Yang, dan bahkan akan membantu Hara Song dan menjodohkan keduanya. Namun, Jerry yang sudah menikah dan telah melakukan banyak hal untuk istrinya. Dengan hubungan seperti itu, tidak ada harapan bagi wanita manapun untuk campur tangan. Bu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah mengatakan aku menyukainya, aku hanya berpikir dia sangat baik, itu saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hara Song berkata dengan senyum terpaksa di wajahnya, jangan khawatir, aku akan pergi ke luar negeri bersama kalian. Mendengar kata-kata ini, Heidi Li tidak berusaha membujuknya lagi, tetapi berkata, karena kita telah bergabung dengan grup Yanchen, maka mulai sekarang, ayo mulai bekerja. Secepat mungkin, kenali dulu segala sesuatu tentang grup Yanchen. Baik. Harley Song dan Hara Song juga menjadi serius. Di sisi lain, Jerry yang tetap tinggal di kantornya, dan Robin Luo juga ada di sana, melaporkan kemajuan proyek kota Kyushu. Komisaris, aku tiba-tiba menantikan hari ketika kota Kyushu selesai dibangun. Setelah laporan selesai, Robin Luo berkata dengan wajah bersemangat, Profesor Du telah membuat gambar desain, dan diperkirakan dalam waktu sekitar 1 minggu, perancangan model 3D kota Kyushu juga akan siap. Saat itu, aku berencana untuk membuat model 3D kota Kyushu-nya dan menunjukkannya kepadamu. Jerry yang mengangguk, apapun yang terjadi, pastikan untuk memastikan keselamatan Profesor Du. Profesor Du adalah otoritas tertinggi dalam industri konstruksi domestik, dan Jerry yang pasti merasa nyaman dengan desainnya, tetapi dia takut seseorang akan menyakiti Profesor Du. Bagaimanapun, keluarga Chow, salah satu keluarga kerajaan, juga mengincar sebidang tanah itu, jadi siapa yang tahu trik apa yang akan mereka gunakan. Robin Luo buru-buru meyakinkan, Anda tidak perlu khawatir, di pihak Profesor Du, aku telah mengatur 4 pengawal. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Profesor Du. Itu bagus, kata Jerry Yang. Tetapi pada saat ini, ponsel Robin Luo tiba-tiba berdering. Dia buru-buru mengangkatnya, tetapi segera, wajahnya pucat dan dia berkata dengan penuh kepanikan, aku akan ke rumah sakit sekarang. Apa yang terjadi? Ketika Robin Luo menutup telepon, Jerry yang mengerutkan kening dan bertanya. Profesor Du terluka dan baru saja dijemput oleh ambulans, katanya situasinya sangat buruk. Robin Luo berkata dengan mata merah. Bersambung.